Halo, jumpa lagi di Tanya Jawab Cinta to Bisnis. Nah, pertanyaan hari ini adalah, wah, agak panjang nih. Jadi kita dapat email dari namanya, kita sebut aja Rangga lah. Jadi ada Rangga dan ada cewek, kita sebut saja Dian. Mereka sekelas tadinya nih. Jadi intinya si Dian ini suka sama Rangga. Tapi Rangganya maunya temenan aja sama Dian. Wait. Rangga maunya temenan aja sama Dian. Cewek di friendzone. Nah, si Dian udah mengungkapkan perasaan ke Rangga dan Dian ditolak. Anyway, Dian nggak bisa move on, makin menjadi, makin mengumbar, makin cerita ke teman-temannya. Teman-teman Dian tuh ada Titi, Maura, Radia gitu ya, sampai ke Dian nge-stalk Rangga terus. Stalknya ke sosial media sampai ke hack Facebook. Terus ya udah sih, tinggal ganti password gitu kan. Nah, pokoknya si Rangga risih sama si Dian. Terus si Rangga maunya temenan, balikan lagi sama si Dian. Terus dia nanya, solusinya kayak gimana? Ya, gimana sih? Arti kok tinggal diomongin aja kan, tinggal gampang, tinggal diomongin bahwa gimana sih? Kayak gampang banget, tapi gua ngerti. Masalahnya apa? Jadi masalahnya apa? Hai, gue Rena. Gue Dela. Dan kita berdua adalah Psikolog. Untuk menjawab pertanyaan yang udah diajukan, kalau misalkan lo menemui masalah seperti itu, sebenarnya ada dua hal nih yang bisa lo lakukan. Yang pertama, cuekin cewek itu, bener-bener ignore dia. Atau kedua, ungkapin ketidaknyamanan lo gitu. Tapi ketika lo ungkapin ketidaknyamanan lo tuh harus jelas. Lo harus buktikan poin bahwa kalau lo memang masih mau temenan sama gue, yaitu lo harus berhenti stalking gue. Kalau misalnya lo masih stalking gue, ya kita nggak bisa temenan sama sekali. Dan kalau emang lo masih memutuskan untuk temenan, tuh cewek juga harus bisa maintain expectation-nya ya. Jadi Betul. nggak ngejar-ngejar lagi. Tapi kalau misalnya udah dicuekin, tapi tuh cewek tetap ngejar terus tuh enaknya gimana tuh? Ya sebenarnya sih perilaku lo harus konsisten ya, bahwa ketika lo pertama kali cuekin ya memang harus terus-menerus seperti itu. Jangan kemudian di tengah jalan lo cari atau lo berikan kesempatan buat dia itu, atau mungkin dalam hati sebenarnya lo mau nyuekin, tapi perilaku lo atau mungkin kalimat-kalimat yang lo tunjukkan sama dia itu kayak ngasih harapan bahwa sebenarnya masih bisa lo sama gue, itu nggak bisa kayak lo gitu. benar-benar harus niat 100% untuk nge-cut nih cewek kalau emang dia ternyata tetap ngejar lo nggak boleh tuh ada kayak nggak mau kehilangan fans atau apa. Benar, itu nggak boleh banget kayak gitu. Iya. Jadi lo benar-benar mesti netapin dalam diri bahwa gue nggak bisa seperti ini, lo nggak bisa seperti ini, selesai. Intinya perilaku tuh cewek nggak bisa lo kontrol karena itu adalah faktor eksternal ya. Benar. Yang bisa lo kontrol adalah kekonsistenan lo dalam merespon perilaku tuh cewek dalam men-stalking atau ngejar-ngejar lo. Kayak gitu. Nah, tapi kalau soal sosial media kan dia juga sempat di-stalk sama tuh cewek ya. Menurut lo gimana tuh? Kan dia ngerasa kayak aduh privasinya terganggu. Sebenarnya itu salah satu konsekuensi dari lo menggunakan sosial media sih. I mean, it's sosial media. Semua orang bisa aja nge-hack sosial media lo, walaupun udah lo private gitu. Jadi kalau misalkan lo nggak mau ada orang lain masuk ke dalam hal yang sifatnya privacy, ya jangan post itu di sosial media, atau sama sekali nggak usah punya sosial media gitu. Gue sebenarnya sempat juga nerima pertanyaan sih terhadap kasus kayak gini, kira-kira itu perilaku seperti itu normal atau enggak kayak gitu. Sebenarnya sih nggak usah terlalu dipikirin ya normal atau enggaknya. Seperti yang tadi dibilang oleh Rena bahwa sebenarnya cewek ini faktor eksternal yang nggak bisa lo kontrol. Ketika lo bisa mendefinisikan oleh cewek ini normal, cewek ini nggak normal, itu juga nggak ada pengaruhnya buat lo. Gitu. Iya. Jadi kira-kira gitu. Seperti itu. Ngerti nggak? Oh gitu masalahnya. Nah, udah tahu jawabannya kan ya? Kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung aja tanya ke sosial media Cinta to Bisnis. Oke?